Kita patut bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah. Karena ada orang-orang yang rindu untuk beribadah, tetapi kesempatan atau terkendala dalam mengikuti ibadah. Gunakan kesempatan dengan baik karena waktu tidak menunggu kita. Saya pernah dengar dalam satu renungan ada teman yang menyampaikan, dia bilang waktu tidak menunggu kita. Contohnya, besok kan hari Senin, saudara suka atau tidak suka, besok tetap hari Senin. Besoknya Selasa, mau tidak mau pasti Selasa sesudah hari Senin. Jadi waktu tidak menunggu kita. Nah, tentunya waktu yang kita dapatkan itu yang dari Tuhan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak menunggu kita, berjalan terus. Saudara-saudara, firman Tuhan tema umumnya adalah revival dan Roh Kudus atau lengkapnya spiritual revival dan Roh Kudus. Bisa terjadi kebangunan rohani dengan adanya pengaruh yang signifikan dari Roh Kudus. Subtema adalah buah roh dan kedewasaan rohani. Buah roh dan kedewasaan rohani ini yang menjadi tema kita. Saudara-saudara, nanti sebentar akan dijelaskan bagaimana buah roh dan kedewasaan rohani dan juga ada beberapa yang akan disampaikan. Saudara-saudara, dalam lembaran yang kedua tolong ditampilkan. Saya sengaja menyingkir ke sini supaya terlihat jelas gambarnya. Kita tahu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, buah roh itu, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Saudara-saudara, kalau kita dengar, waduh, ideal sekali kalau seorang Kristen memiliki ini. Tentunya memang firman Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki, tetapi kita kan sedang bertumbuh dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Waktu berjalan terus dan waktu tidak menunggu kita. Kita yang harus mengikuti. Karakter yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, ini kita harus camkan bahwa bukan hasil usaha manusia semata-mata, tetapi akibat hidup yang melekat dengan Tuhan. Bukan karena kemampuan kita sampai 9 buah roh itu kita miliki, tapi karena kita melekat dengan Tuhan, menempel. Dalam slide yang berikut kita lihat bahwa ada pertanyaan besar bagi kita semua, bagi saya, bagi saudara. Seberapa nyata buah roh itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam kehidupan berjemaat kita masih kumpul sama-sama dalam komunitas Kristen, dalam gereja, ini kelihatan. Tetapi ketika di marketplace kita, di dunia nyata tidak kelihatan. Sehingga orang mengatakan dia sama saja. Tidak beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang bisa bertindak seperti itu. Sehingga membuat orang pikir, mana buah rohnya? Itu dia masa hamba Tuhan begitu? Bisa. Saudara-saudara, saya katakan hamba Tuhan ini bukan berarti cuma golongan pendeta, pejabat gereja, STH, MTH, atau DTH, Dokter of Theology. Bukan. Di dunia ini cuma 2 hamba. Hamba iblis dan hamba Tuhan. Saudara mau disebut hamba iblis? Janganlah. Hamba Tuhan. Semua kita ini hamba Tuhan. Dengan perannya masing-masing di dunia nyata, di marketplace kita. Perannya kita berbeda-beda. Tetapi saudara tetap hamba Tuhan. Dan yang tidak percaya Tuhan Yesus, hamba iblis. Kalau kita mau kasih garis batas yang demikian, karena hamba Tuhan dan hamba iblis saja yang ada kan. Tidak ada bisa hamba setengah-setengah. Saudara-saudara, sebagai berapa nyata buah roh itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita langkah pada slide yang berikut. Kita lihat ada
4 ayat ini saya bacakan secara cepat saja intinya karena ada panjang sedikit yang akan dibahas. Kedewasaan rohani sangat berkaitan dengan pertumbuhan karakter dan keserupaan dengan Kristus. Pertumbuhan karakter dan keserupaan dengan Kristus. Ayat yang pertama Efesus 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara-saudara, coba kembali ke slide yang pertama tadi. Jadi saudara-saudara, di sini tersirat. Tersirat dengan tersurat itu beda. Kalau tersurat tertulis jelas, tersirat itu ada substansi, ada inti atau ada pengertian, itu namanya tersirat. Jadi ada substansi, intinya begini. Saudara kan sering dengar orang berdiskusi kemudian kesimpulannya ini. Kesimpulannya itu. Kita sudah tahu. Jadi ada makna, tersirat itu makna yang ada di dalam ayat yang kita baca tadi. Ada yang tertulis secara nyata. Itu namanya tersurat. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ini terkait sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Nah, ini jelas. Tetapi makanannya keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini jelas tertulis, orang dewasa. Kita kan sini dewasa semua, anak-anak mungkin ada 1-2, yang lain ikut sekolah minggu. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-28 membawa setiap orang menjadi dewasa dalam Kristus. Ini tersirat saudara-saudara, kalau saudara lihat cari di rumah ayatnya. Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan 4, ujian iman menghasilkan ketekunan yang membawa pada kedewasaan. Itu memang tidak tertulis kedewasaan, tetapi kalau kita baca, ini maksudnya. Itu namanya tersirat. Atau ada substansi di dalamnya, ada makna di dalamnya, ada arti di dalamnya. Itu namanya tersirat. Kalau tersurat sudah jelas tertulis. Saudara-saudara, coba kita lihat slide yang berikut. Kedewasaan rohani, jadi kedewasaan rohani kita lihat bukan karena terlihat kuat. Kita lihat dia pakaiannya gagah, parlente, pakai jas dan lain sebagainya. Wah, ini dia punya rohani yang dewasa. Bukan soal situ. Kemudian ada orang penampilan sangat-sangat sederhana. Wah, dia punya rohani ini tidak kuat, lemah dia. Saya lebih kuat. Hati-hati saudara-saudara. Tetapi di sini karena terus bertumbuh. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat 14, tolong ditayangkan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sendiri yang mengatakan berlari-lari. Kalau dalam ayat yang lain dikatakan bertumbuh, berlari-lari berarti ada satu usaha, upaya untuk menuju satu tujuan, yaitu surga yang baka untuk ke sana. Dia berlari-lari. Kalau Rasul Paulus sendiri, rasul besar yang mengatakan dia berlari-lari, apalah ini artinya Peter Barnabas. Tentunya kita juga harus tahu, harus berlari-lari berupaya. Itu yang dikatakan terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi bertumbuh bukan seperti cuma pohon, tapi bertumbuh iman. Kita harus berlari-lari, bukan jalan berleha-leha, bersantai-santai. Kenapa? Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau ada orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, sudah bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, hendaklah dia selalu sadar di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Kata Kristus. Ketika dia sudah merasa dia penting diurapi, Billy Graham bilang, if you think you are important, is the moment you have lost the anointing. Ketika kita merasa kita penting, saat itu kita kehilangan urapan. Jangan kita jumawa atau sombong merasa kita hebat. Hati-hati, urapan itu bisa lari, meninggalkan kita.
Kalau kita lihat di sini, ini ada gambar akar benih yang ditanam melalui firman Tuhan, kemudian berakar, bertumbuh, berbuah. Gereja kita punya program SMK, Saya Murid Kristus. Alangkah baiknya kalau kita mengikuti ini, supaya kita lebih baca firman Tuhan lebih mendalam, dan di situ ada dialog. Kalau di sini cuma monolog, tidak mungkin saya sementara ngomong sudah interupsi. Saya mau tanya kalau begini, tidak mungkin kan? Itu monolog. Tapi kalau sudah SMK ada dialog. Saudara-saudara, kita lanjut slide yang berikut. Sekarang bagaimana menghubungkan kedewasaan rohani dengan buah roh? Kita lihat di sini, buah roh adalah indikator nyata dari kedewasaan rohani. Apa itu indikator? Apakah, atau mungkin lebih jelasnya tanda-tandanya? Tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya? Kalau bahasa kerennya indikator, tapi tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya? Kedewasaan rohani adalah buah roh, adalah tanda nyata dari kedewasaan rohani. Tanda-tandanya, semakin dewasa rohani seseorang, kasihnya tidak bersyarat. Dalam dunia, apalagi di dunia politik, sering dengar tak ada makan siang yang gratis. Artinya kalau dia diajak kita makan siang, ada U di balik B, ada udang di balik batu, ada maunya. Dia memberi makan orang banyak, ada maunya. Itu kita harus hati-hati. Tuhan mau itu tidak bersyarat, jadi tidak ada syarat. Tolong orang ya tolong. Saya tolong orang karena saya harap dia kan pengusaha besar, bos besar, satu waktu dia bisa tolong saya. Itu sering dalam alam bawah sadar kita terbersit pikiran yang demikian. Terbersit, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Saya juga sering mengalami, aduh nanti dia bisa tolong begini-begini. Padahal itu sudah mengandalkan manusia, itu keliru. Bukan lagi mengandalkan Tuhan. Sedangkan Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai cara yang kita tak terselami oleh kita, yang kita tidak duga, kita tidak sangka. Penguasaan diri semakin kuat. Menguasai diri ini saudara-saudara perlu perjuangan seumur hidup. Nanti dia sudah dapat gelar almarhum atau almarhumah, dia tidak perlu berlatih penguasaan diri. Orang mati mau kuasai diri apa? Tetapi selama kita masih hidup ini perjuangan seumur hidup. Kadang kita kuasai diri dengan bagus, kadang melenceng, meleset. Karena naik turun itu. Kadang kita kuat, kadang kita lemah. Manusia memang begitu. Responnya tidak lagi dikuasai emosi, daging. Ini terkaitan dengan ini yang B. Responnya atau reaksinya tidak dikuasai lagi dengan emosi daging. Ini kan sering, masa dia bikin begitu, saya balas. Itu kan begitu, hukum balas membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum Musa di perjanjian lama. Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Kan ada baru-baru itu sempat rame, dikira balas, orang bunuh, kita balas bunuh dan lain sebagainya. Sehingga itu mengajarkan, sampai ada yang mengatakan, itu Kristen punya ajaran. Bukan. Kristus punya ajaran itu kasih. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan juga berarti orang di jalan secara letterlek, secara harafiah, saya tiba-tiba jalan, pak, ini lagi satu. Bukan begitu. Tapi kita melaksanakan yang baik. Berdoa bagi musuh, kita doakan. Kalau ditampar begitu tiba-tiba di jalan, paling kita tangkis begini baru, jangan dulu bro, ada apa ini tiba-tiba pukul begitu. Jadi artinya jangan orang balas. Buat kejahatan, kita balas dengan kejahatan. Itu intinya. Jadi saudara-saudara, coba kita lihat tayangan berikutnya. Ini ada satu proses. Mulai dari buah roh, kedewasaan rohani, kemudian hubungan buah roh dengan kedewasaan rohani. Bagaimana? Seperti tadi ditayangkan. Kemudian di sini ada mindset, pola pikir. Tapi sebelumnya ada namanya analisa SWOT. Mungkin saudara-saudara yang pernah belajar, kok ini bukan bisnis ini, kenapa ada analisa SWOT? Ini bukan proyek, kenapa ada analisa SWOT? Analisa SWOT itu
kalau kita telah dengan baik-baik, itu banyak gunanya. Saudara bisa pulang di rumah, coba saudara identifikasi. Apa yang menjadi kekuatan saudara? Apa yang menjadi kelemahan saudara? Apa yang menjadi peluang saudara? Orang peluangnya beda-beda. Ancamannya juga beda-beda, kelemahannya juga beda-beda. Strength-nya juga beda-beda. Seperti ada orang yang pintar main musik. Tapi ada orang yang tidak pintar main musik. Ada bagus suaranya menyanyi. Ada orang kalau menyanyi, orang bilang bagus, tapi lebih bagus kalau diam. Kan begitu. Bagus suaramu bro, tapi lebih bagus kalau diam saja. Itu kan diangkat baru dibanting. Jadi kemampuan, kekuatan orang beda-beda. Inilah yang disebut ketika dilakukan analisa, dikasih kombinasi satu sama lain, itu yang dikatakan SWOT analysis, analisa SWOT. Analisa ini dipopulerkan oleh Albert S. Humphrey, tapi ada beberapa ahli lain pada tahun 60 sampai 60 sampai 70-an. Dan sampai hari ini masih dipakai. Jadi saudara-saudara, di situ dipopulerkan oleh Stanford Research Institute. Dulu bagian dari Stanford University, tapi sekarang sudah berpisah. Jadi saudara-saudara, kita lihat, coba slide yang berikut. Ini mungkin saudara lihat, waduh rame sekali gambarnya. Kita peringkas. Internal adalah strength, kekuatan. Internal adalah weakness. Itu semua dari dalam. Kalau dari luar, peluang. Dari luar, ancaman. Apa itu? Saudara, tentunya kalau saudara seorang atlet, atau saudara atlet hebat, itu tidak masuk di sini. Ini tidak masuk. Ini berbicara yang rohani. Jadi orang kalau dia karateka dan 10 ban hitam itu tidak masuk, bukan di sini. Petinju kelas berat tidak masuk. Yang dimaksudkan di sini hal-hal yang rohani. Saudara lihat, kasih dalam kurung tidak ego, penguasaan diri, setia, ini kan bagian dari buah roh. Pikiran baru dan tidak goyah, itu dengan firman Tuhan, dengan ada peran campur tangan Roh Kudus. Ini bisa menjadi kekuatan kita. Tetapi kelemahan kita juga kita tidak bisa tinggalkan. Siapa orang yang bilang di sini, saya tidak punya kelemahan sedikit pun, betapa sombongnya orang itu. Kelemahan emosi, tidak sabar. Ini kan sering berjuang orang dengan emosi dan tidak sabar. Iman naik turun. Minggu ini dia rajin, minggu depan malas. Kenapa? Malas. Saya pernah tanya orang gitu, kenapa tidak pikirnya? Malas kak bos. Ya itu, faktor malas. Iman naik turun, keinginan daging. Kita tahu semua keinginan daging itu bagaimana. Bertarung dengan keinginan roh kita. Dan terus menerus. Tidak konsisten. Sekarang dia melayani. Besok lusa dia tidak mau melayani. Orang bilang, tak salah sedikit, tak pela sedikit, tak sontong sedikit, tak pela besar. Ada kan orang Manado bisa bilang gitu. Tak sontong sedikit, tak pela besar. Tidak konsisten. Kemudian opportunity ini peluang dari Tuhan. Kita ambil rohaninya. Firman Tuhan yang sedang disampaikan saat ini. Ini dari luar kan. Yang masuk ke dalam pikiran kita. Persekutuan rohani. Ini juga bagian. Pelayanan ini bagian. Kemudian teguran yang membangun. Teguran yang membangun. Itu juga perlu. Saya sengaja garis bawahi ujian hidup ketekunan. Di dalamnya ujian ini ada ketekunan, tetapi di situ juga ada kan kesempatan. Di dalam atau tantangan. Tantangan. Coba saudara, saya coba tanya. Apakah sama pengertiannya tantangan dengan ancaman? Apakah sama pengertiannya tantangan dengan ancaman? Bagaimana? Mungkin ada yang bilang sama, beda. Kalau tantangan, sesuatu ketika kita lolos dari tantangan itu, kita naik level. Contohnya orang mau ujian. Ujian belajar sungguh-sungguh, dia naik level, naik kelas. Bos di kantor kasih tugas berat, kita laksanakan, selesai. Masuk, dapat promosi, jabatan naik. Itu tantangan.
Tapi tidak boleh saudara bilang, saya narkoba, ini tantangan. Saya suka main judi. Saya suka minum mabuk. Itu tantangan. Nanti kalau sudah lolos 1 botol naik 2 botol dan seterusnya. Apakah itu tantangan? Itu merusak dan membuat kita celaka. Mana orang jago minum sukses? Sakit. Dia punya hati nanti sakit sirosis. Terakhir almarhum atau almarhumah. Sakit apa? Sirosis. Jadi saudara-saudara, jadi kalau kita diberi tugas, apakah dari dosen atau dari atasan, kita harus laksanakan dengan baik supaya lolos, naik level, dapat promosi. Tapi kalau ancaman itu godaan, serangan pikiran, ini godaan kan banyak. Diajak teman, ayo kita ke sana, ada begini-begini. Tahu-tahu dibawa ke tempat-tempat yang tidak beres. Itu kan godaan. Serangan pikiran, ini pikiran-pikiran negatif, datang silih berganti dengan pikiran positif yang tetap ada di dalam kita selama kita masih normal. Kalau sudah mati, Pak, ya tidak ada pikiran negatif. Selesai. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kita. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan preman-preman penjudi, kita terbawa. Saya rasa masih muda di Makassar ikut-ikut teman yang suka berantem, suka berkelahi. Kita terbawa-bawa. Itu saya renung-renungkan, aduh memang tidak betul. Karena kita membawa diri ke sana. Itu lingkungan mempengaruhi. Dalam juga pekerjaan dan lain sebagainya, pergaulan, siapa teman bergaul kita. Saya pernah dengar ada orang bilang, saya bisa menilai orang siapa dia punya teman bergaul. Dari teman bergaulnya itu kita tahu dia siapa. Saya pernah melamar pekerjaan ditanya, siapa orang tuamu? Itu kan sudah ditahu dari lingkungan mana dia. Kan begitu. Kemudian sombong rohani. Orang yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar. Jangan terbersit dalam pikirannya. Oh bapak yang ujung di sana atau ujung di sini. Yang penampilan sederhana. Pakaian lusuh. Itu rohaninya jauh di bawah saya. Salah. Itu sombong rohani, kita tidak tahu. Mungkin dia kelihatan tertidur tapi dia mendoakan kita. Yang tahu cuma Bapa di surga. Sombong rohani ketika kita dipakai Tuhan luar biasa. Kita bilang saya hebat, orang lain tidak hebat. Saya usir setan, setan lari. Saya tumpang tangan, orang sembuh. Berbahaya sekali kalau begitu. Sehingga kita pandang enteng orang lain. Dan urapan itu pasti lari nanti. Sombong rohani, ini bahaya. Kemudian sekarang SO. SO itu strength dengan opportunity. Ini maksudnya begini. Bagaimana menggabungkan kekuatan yang ada dengan kita, yang ada di dalam kita, dengan peluang yang ada. Bagaimana menggabungkan kekuatan yang ada dengan kita, yang ada pada kita dengan peluang yang ada yang dari luar. Bagaimana menggabungkannya itu sehingga menjadi suatu keputusan atau langkah strategis. Langkah strategisnya ini adalah kita lihat firman Tuhan FT. Itu kita dengar membentuk pikiran. Pikiran mengarah ke respon. Respon membuat kita punya karakter. Karakter itu diuji oleh kehidupan. Kehidupan nyata itu, kehidupan diuji itu bukan cuma di dalam gereja. Di luar gereja itulah kehidupan yang nyata, marketplace kita. Kemudian dimurnikan. Nanti di komunitas. Komunitas ada komunitas Kristen, komunitas gereja. Tetapi ada komunitas yang lebih luas. Di marketplace kita, kita tampil beda atau tidak. Jangan-jangan seperti yang awal saya katakan, dia sama saja. Kau masih seperti yang dulu. Ada kan lagu tuh. Kau masih seperti yang dulu. Ya, tapi itu lagu dunia. Tapi ketika ada orang bilang, hei kau seperti yang dulu. Tidak berubah. Itu bahaya. Jadi saudara-saudara di komunitas ini kita dilihat bagaimana. Dan Tuhan yang melihat yang penting.
Bagaimana dengan WO? WO ini weakness dengan opportunity. Ini kelemahan dengan peluang. Ketika ada sesuatu datang merasuk pikiran kita, orang marah dan lain sebagainya, ada serangan, ini bagaimana kita punya reaksi? Kalau dari reaksi itu menjadi reflektif. Reaksi itu mungkin ada terkait dengan hukum Newton. Aksi sama dengan reaksi. Ini yang dimaksud reflektif, ketika kita mendapat serangan, itu kita reflektif, merenung sejenak. Bagaimana nih? Itu memakan waktu, ada waktu yang dibutuhkan. Saya pernah dengar orang bilang kalau kamu dimarahi sama orang yang sesama umur, itu hitung sampai 5. Kalau orang lebih tua, hitung 10 supaya ada waktu. Kalau istri marah, hitung terus sampai dia tertidur karena capek marah. Ini pelesetan saya yang tambah-tambah ini. Tapi artinya kita ada refleksi diri, reflektif, merenung. Hitung dulu bagaimana ini. Ada fluktuatif. Itu ketika kita punya kondisi yang naik turun, itu fluktuatif, itu menjadi stabil. Bagaimana kita membuat langkah kita menjadi stabil. Kemudian ego itu lawannya memberi. Kalau ego semua milik saya. Kalau memberi itu lawannya. Putus-putus, sedikit-sedikit terhenti-henti. Itu berubah, diusahakan kita disiplin. Dengan kelemahan kita, dengan adanya peluang, bagaimana kita harus merubah, itu maksudnya. Kita harus disiplin, karena kita tahu kita ini suka putus-putus, tidak disiplin, bikin disiplin. Bangun pagi, sikat gigi. Jangan, saya dulu 1 minggu baru sikat gigi. Tidak disiplin kan? Itu contoh yang lucu. Kemudian tertutup, ini mau diajar, mau belajar. Peluang dengar firman Tuhan ada. Jadi kita jangan tertutup. Kita harus mau diajar karena kita punya kelemahan ini, itu bisa dicuci, dibersihkan dengan firman Tuhan. Mau diajar, tetap belajar atau belajar. Masuk ke ST, strength dengan threat. Ini perpaduan antara kekuatan dengan ancaman. Bagaimana kita memadukan, mengkombinasi, menggunakan kekuatan yang ada dalam kita melawan ancaman. Itu maksudnya. Dengan strategi yang kita perlu laksanakan. Ganti fokus ke orang lain. Kalau dulu kita fokus ke diri kita, egosentrik, itu jangan begitu. Kita ganti ke fokus orang lain. Kendalikan prioritas. Prioritasnya mana? Ada skala prioritas, itu kita kendalikan, kita atur. Semua dari kita ini bisa membuat tabel, kemudian kita bikin SWOT-nya, bisa. Kemudian konsisten dalam tekanan. Ketika kita mendapat tekanan, jangan karena ada tekanan kita undur dari Tuhan. Kita tetap konsisten, tetap beribadah. Karena tekanan itu dalam hidup memang tetap ada sampai kita berhenti jadi manusia. Kemudian berdiri pada nilai tetap. Nilai-nilai tetap ada di dalam Alkitab. Kita tetap berdiri di situ. Selalu mau diajar atau belajar. Ini perlu. Kemudian yang terakhir ini weakness dengan threat. Weakness dengan threat. Kelemahan dengan ancaman. Ini berat. Sudah lemah dapat ancaman. Apa yang kita harus buat strateginya ini? Strateginya itu perlambat respon. Atau ada jeda. Atau ada break. Uji dan tolak pikiran salah. Kita kan dikaruniai Tuhan hikmat dan akal budi. Tuhan juga bilang, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menguji setiap roh. Kita uji, masuk akal enggak ini? Sesuai firman Tuhan tidak? Dan tolak pikiran yang salah yang timbul. Batasi dan jaga batasan. Batasi itu actionnya, tindakannya. Tapi batasan yang dijaga itu ada rule-nya. Jadi kita bikin batasan. Kita bikin batasan misalnya areanya ada sampai di sini. Jangan kita melanggar garis merah ini. Contoh, diajak teman pergi tempat remang-remang. Ini bukan remang-remang, bukan
Kita punya rumah kemudian lampu kita kasih remang-remang. Itu remang-remang saudara sudah tahu konotasinya. Yang tidak baik. Diajak, itu kita batasi. Jangan lewat itu, tidak bisa, saya tidak mau. Itu namanya kita punya batasan. Batasan pergaulan, itu juga perlu. Karena itu bisa mempengaruhi kita. Kemudian rutinitas, kecil tapi tetap. Kita diberi tugas cuma jemput tamu. Atau kasih-kasih bisa bersih gereja. Saudara pikir ini kecil sekali, saya mau khotbah. Nanti semua ada waktunya. Kita harus tetap, walaupun kecil tetap setia. Dipercayakan yang kecil, nanti yang besar dipercayakan. Rendahkan hati, mau diajar. Menarik saudara-saudara. Dari SO, ST, WO, WT, semua saya garis merah di bawahnya itu, mau belajar dan diajar. Firman Tuhan juga itu diajar. Kan saudara dengar firman Tuhan itu diajar dan belajar. Buka ayat dan lain sebagainya. Jadi semua ini, semua strategi ini ada di dalamnya itu mau diajar dan belajar. Mau belajar firman Tuhan dan mau diajar. Jangan keraskan hati. Itu dia punya inti. Coba slide yang berikut. Slide yang berikut strategi strength dan opportunity. Kalau disimpulkan strateginya, kesempatan tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan. Tapi kekuatan yang digunakan dengan benar akan menghasilkan buah. Saudara-saudara, orang pasif menunggu kesempatan. Orang bertumbuh menggunakan kesempatan. Saudara pernah dengar istilah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul. Tetapi ada juga, di mana ada jalan, di situ ada usaha. Apa itu? Tukang parkir. Tukang parkir begitu, ada jalan, ada orang belanja-belanja situ, ya sudah ada tukang parkir. Apa dia salah? Tidak, dia pintar melihat peluang. Dia pintar melihat peluang, itu bagus. Tetapi ada yang memang ilmu yang lebih tinggi, menciptakan peluang. Tapi itu bukan di sini diskusinya, itu nanti lain, urusan lain itu. Tapi menciptakan peluang itu memang penting. Slide yang berikut, strategi yang berikut yaitu strength dan threat. Kekuatan rohani diuji dan terlihat justru saat ancaman datang. Bukan tantangan ya, ancaman. Ancaman itu destruktif, merusak. Ancaman, tanpa ancaman kekuatan tidak terlihat. Tanpa ancaman kekuatan tidak terlihat. Dengan ancaman kekuatan terbukti. Dengan adanya ancaman kekuatan terbukti. Saya pernah melihat ada laboratorium tes model, itu satu benda ditaruh di satu saluran, kemudian diombang-ambingkan, di situ ada gelombang dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dihitung secara matematik perilakunya, oh ini dia kuat tidak. Jadi ada model tes. Jadi saudara-saudara kita juga ini dites. Kuat enggak iman kita? Kuat kita iman kita menghadapi ancaman-ancaman itu. Atau iman kita luntur, akhirnya gagal. Ini nanti terlihat di sini dengan adanya ancaman di dunia luar, di marketplace, bukan saat kita dalam gereja aman-aman. Kemudian yang berikut, strategi yang berikut, lanjut, weakness dan opportunity, WO. Kelemahan tidak hilang dengan adanya niat. Dengan latihan tepat dengan latihan tepat dan pertolongan Tuhan. Jadi kelemahan tidak hilang dengan adanya niat. Kalau cuma niat tidak hilang. Tetapi dengan latihan tepat dan pertolongan Tuhan. Tolong 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekarang dan akan datang. Latihan badani memang ada. Saya juga masih latihan badani. Masih olahraga. Tapi saya olahraga tidak seperti umur 20 tahun. Saya kalau lari pelan-pelan, lari orang umur kepala 7. Kalau kencang-kencang nanti terkilir bikin masalah baru. Tapi tetap kita berlatih supaya otot kita tidak kaku. Tapi latihan badani itu terbatas. Betul terbatas, kalau sampai 90 tahun, mungkin kalau 100 tahun tentu lain lagi latihan badaninya.
Jadi terbatas, tapi latihan ibadah itu mengandung janji untuk hidup masa kini dan mendatang. Mendatang itu ketika kita sudah almarhumah masuk kerajaan surga, itu untuk hidup masa akan datang. Itu yang dimaksud. Tetapi ada dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita kembali ke slide yang tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan. Hati berkehendak, tubuh, daging ini lemah. Makanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan. Slide yang berikut. Strategi weakness dan threat. Tidak memberi ruang bagi kelemahan untuk berkembang akibat adanya ancaman. Efesus 4 ayat 27, tolong ditayangkan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Singkat saudara-saudara, jangan beri kesempatan. Kembali slide. Jadi saudara-saudara, jangan beri ruang. Jangan beri kesempatan. Kurangi risiko, jaga kestabilan, baru bertumbuh. Jadi artinya risiko memang tetap ada. Hidup ini banyak risikonya. Orang dioperasi tetap harus ada tanda tangan karena tetap ada risiko. Dikurangi, kemudian jaga kestabilan, kemudian baru bertumbuh. Slide yang berikut. Setelah kita menganalisisnya, dengan saya coba menggunakan analisa SWOT, kita sampai ke mindset. Mindset itu adalah pola pikir atau kerangka berpikir. Cara pikir semakin selaras dengan kehendak Tuhan sesuai dengan kita punya moto. Transformasi terjadi melalui pembaharuan pikiran. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Buah hanya muncul jika tinggal di dalam Kristus. Artinya kedewasaan rohani bukan diukur berapa lamanya seseorang menjadi Kristen. Saya Kristen sejak lahir, dalam kandungan sudah Kristen. Umur menjelang 73 tahun. Itu kedewasaan rohani itu tidak diukur dari lamanya. Dan atau berapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita ketahui. Kalaupun kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu, sampai titik koma kita hafal, misalnya ada orang bisa begitu, kalau saya tidak mampu. Bisa begitu, itu kedewasaan rohaninya tidak diukur dari situ. Tidak diukur dari situ. Diukur dari mana? Itu yang tadi kita sudah baca, yang kita sudah pelajari. Bagian berikut saudara-saudara kita bisa lihat slide yang berikut. Jadi hidup seseorang tidak ditentukan oleh situasi. Tetapi bagaimana ia merespon kekuatannya yang ada dalam dirinya, kelemahannya, peluangnya atau kesempatannya, dan ancaman. Itu bagaimana dia merespon. Sebab saudara-saudara, kita hidup di dunia ini selalu ada dalam tubuh kita ini. Punya kekuatan, punya kelemahan, ada peluang, tapi ada ancaman. Selalu, mau bisnis, mau pribadi, dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang bertumbuh bukan yang hidupnya tanpa masalah. Ada orang hidup tanpa masalah? Tetap ada masalah. Tetapi yang tahu bagaimana merespon setiap keadaan dengan benar di hadapan Tuhan. Merespon keadaan yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Saudara-saudara, inilah bagian akhir dari firman Tuhan. Kiranya bisa menggugah hati kita, menggugah perasaan kita, dan kita bisa dijamah oleh Roh Kudus.